Cerita diawali dengan memperlihatkan kediaman seorang konglomerat bernama Martin Hatto tengah bersantai dengan sang istri sambil menonton acara TV kesukaannya. Namun mereka merasa terganggu ketika anjing peliharaannya terus menggonggong sehingga sang istri menyuruh salah satu ART-nya untuk memeriksa keluar rumah dan tiba-tiba The dog should be on Prozac. ya, muncullah seorang pria asing bernama Mezer yang tanpa belas kasihan menghabisi seluruh anggota keluarga Hatto. Entah apa motif di balik ini semua, namun dilihat dari cara dia bekerja, bisa dipastikan jika si Mezer ini adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Perkenalkan, dia bernama Ella Hatto. Sesuai nama belakangnya, Ella adalah putri kandung dari Martin Hatto, sang konglomerat yang semalam dibunuh, yang karena Ella sedang menempuh pendidikan di luar negeri, lebih tepatnya di kota Swiss, ia sama sekali belum mengetahui akan kematian ayah dan keluarganya. It's nice, but still. Tonight? Yang menarik adalah, seandainya pun Ella tahu Martin ayahnya sudah mati, sepertinya Ella justru akan bersyukur dan berterima kasih. Karena semenjak kematian ibundanya, Ella sangat membenci ayahnya gara-gara kelakuannya yang langsung kawin lagi 2 jam setelah upacara pemakaman. Sehingga ya begitulah, Ella sebenarnya tidak terlalu peduli terhadap apa yang terjadi pada ayah dan ibu tirinya. Sejenak kita tinggalkan dulu Ella dan beralih kepada sosok pembunuh bayaran lain bernama Lucas. Bukan sebagai fighter tapi lebih ke assassin. Lucas baru mendapat pekerjaan khusus yang bukan membunuh melainkan menculik. Lebih tepatnya menculik Ella di Swiss. Orang yang menyewa jasanya adalah orang yang sama yang sudah membayar Mezer untuk membantai ayah dan keluarganya Ella. Tidak diketahui alasan kenapa orang tersebut tidak menyewa Mezer kembali untuk tugas ini, tapi yang pasti orang tersebut ingin melenyapkan seluruh keturunan Martin Hatto sampai tidak ada yang tersisa untuk hidup. Ella yang saat itu sedang berada di asrama diam-diam pergi keluar untuk menemui pacarnya di sebuah bar, di mana Ella tidak sadar jika pergerakannya sedang diawasi oleh Lucas yang terus mengikutinya dari belakang. Beberapa saat ngawadul dengan sang pacar, Ella mulai menyadari gerak-gerik Lucas yang mencurigakan dan mengira jika Lucas adalah pengawal yang sengaja dikirim oleh Martin ayahnya. Risih terus diawasi, Ella pun memutuskan untuk langsung pergi tanpa sadar jika selain Lucas, ada pembunuh lain yang sedang mengincarnya dari belakang sehingga... Ya, karena Lucas bertugas menculik Ella hidup-hidup, ia pun berusaha menyelamatkan Ella dari ancaman pembunuhan, di mana mereka terus dikejar hingga memasuki wilayah pegunungan Swiss sampai akhirnya... Ketika Lucas turun dari mobil dan sedang memastikan kematian si pengejar, Ella dan kabogohnya pun buru-buru kabur keluar dari mobil tersebut karena menganggap jika Lucas adalah orang asing yang belum bisa dipercaya. It's crazy! Let's go! Melihat Ella dan pacarnya kabur sambil berusaha menelpon polisi, Lucas langsung menghentikan dan membuang ponsel yang mereka bawa. Mendengar ada suara mobil yang mendekat, Lucas menyuruh Ella dan pacarnya untuk segera bersembunyi di semak-semak karena kemungkinan besar para pembunuh masih berusaha mencarinya. That's insane. Disinilah Lucas dibuat bimbang antara harus melanjutkan misinya atau tidak. Namun dengan fakta bahwa targetnya adalah seorang gadis remaja yang tidak tahu apa-apa, Lucas yang masih punya hati nurani pun memutuskan untuk melepaskannya saja. Namun niat baiknya tampaknya sudah terlambat setelah sang atasan mendapat laporan tentang Lucas yang berusaha melindungi target, sehingga tidak ada pilihan lain selain Lucas harus segera menyerahkan Ella jika tidak ingin keluarganya dalam bahaya.
Get in. Ella, don't do it. You need to get in. Dirasa cukup aman, Lukas langsung membawa Ella masuk ke dalam mobil dan meninggalkan pacarnya begitu saja. Beberapa meter melaju, Lukas melipir untuk mencuri mobil lain karena mobilnya sudah rusak parah. Setelah mencuri salah satu mobil yang terparkir di sana, ia langsung meringkus dan memasukkan Ella ke dalam bagasi agar bisa melewati pos perbatasan negara Prancis dengan aman. What? Oh. Yeah, I love to talk. Whoa, wait a minute. Perlu diketahui, Ella ini sebenarnya mengidap klaustrofobia atau suatu kondisi ketika penderitanya mengalami kecemasan berlebih saat berada dalam ruang sempit, sehingga dengan kondisinya saat ini, Ella mau tidak mau harus berusaha melawan penyakitnya sampai mereka berhasil melewati pos perbatasan. Beralih ke Inggris, kita akan berkenalan dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Richard yang tiada lain adalah pelaku yang sudah menyewa Mazer untuk menghabisi ayah dan keluarganya Ella. Motifnya sudah jelas, cuan. Apalagi atuh kalau bukan cuan. Selain cuan, Richard juga sangat membenci sosok Martin yang sudah kepalang mengetahui bisnis ilegalnya dan berpotensi melaporkannya ke pihak kepolisian. Do you feel that's good? I'll keep practicing, sir. Tak sendiri, Martin juga bersekongkol dengan seorang oknum FBI bernama Yuli. Ini pematuknya, mereka berhasil mendapat informasi terkait Martin yang sudah mengamankan seluruh uang tabungannya dengan cara memindahkan semua uang itu ke akun rekening yang lain. Find the girl. Find Lucas. I'll do what I can. I don't think you understand. I will not be made a fool of. Kembali ke Lukas yang sudah tiba di Prancis dan memasuki sebuah rumah, sementara Ella masih ngarengkol di dalam bagasi. Lukas menelepon Richard untuk menanyakan terkait istri dan anaknya yang tak tahu apa-apa, malah kebawa-bawa ke dalam masalah yang ini. Teresa's still a good-looking woman. Congratulations. I'm guessing Ella Hatto reminded you of your daughter. Mendengar jawaban dari Richard, Lukas segera mengeluarkan Ella dari bagasi dan membawanya ke dalam rumah untuk diamankan. Alih-alih izin pergi ke kamar mandi, Ella justru malah menelepon polisi berharap mereka bisa membantu. Tapi tebak, siapa orang yang mengangkat teleponnya? Hello? Who's this? Trying to reach my dad? Martin Hatto? I'm afraid I can't do that. Ya, itu adalah Yuli, oknum agen FBI yang masih satu komplotan dengan Richard. Karena Ella masih muda dan polos, ia pun percaya begitu saja saat Yuli menceritakan tentang sosok Lukas. Pria yang sedang bersamanya saat ini adalah pembunuh bayaran paling kejam yang tidak punya hati nurani. Setelah mengetahui tentang sosok Lukas dan apa yang menjadi misi utamanya, Ella dengan wajah memelas pun memohon kepada Lukas agar membebaskannya. Sehingga daripada ribet mengurusi cecer yang satu ini, Lukas pun membiarkan Ella pergi begitu saja. Beberapa saat berlalu, Lukas menemukan Ella sedang berada di telepon umum. Disinilah Lukas memberitahu Ella tentang keluarganya yang sudah mati. Lukas juga menjelaskan jika dirinya juga adalah seorang pembunuh bayaran yang bertugas menculik Ella, hanya menculik Ella. Namun karena misi kali ini bertolak belakang dengan hati nuraninya, Lukas nekat membangkang dan menjadi incaran kliennya sendiri. Okay. I'm not gonna do anything to you. Setelah mendengar semua penjelasannya, Ella akhirnya mau mengerti dan mau berjuang bersama Lukas untuk melawan para penjahat. Namun sebelum itu, mereka pergi ke salah satu Alfamart untuk membeli sedikit makanan pengganjal perut yang ketika Lukas sedang meminum teh botol kesukaannya, tiba-tiba karena Lukas sibuk menghadapi para penjahat, Ella memberanikan diri untuk terus bergerak sebelum penjahat lain menemukannya. Yang ketika ia mencoba melarikan diri lewat jendela belakang, salah satu penjahat rupanya sudah berada di sana dan bersiap untuk menembak. Tetapi
Beruntung Lukas datang tepat waktu dan berhasil membawa Ella pergi dari sana. Beberapa kilometer mengemudi, Lukas tiba-tiba menghentikan mobilnya tengah jalan dan meminta Ella untuk menggantikannya menyetir sebentar. Karena ini adalah kali pertama Ella menyetir, ia cukup dibuat kesulitan dalam membedakan mana rem, kopling, dan gas. Namun setelah sedikit penyesuaian dan keterpaksaan, Ella akhirnya lumayan bisa mengemudikannya. Namun fokus Ella seketika terganggu saat melihat Lukas yang sedang kukusekan di kursi belakang sehingga... Karena mobil yang mereka kendarai tak bisa lagi digunakan, Lukas dan Ella kali ini melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Namun sebelum berangkat, Lukas menyempatkan diri menelepon keluarganya untuk memastikan jika mereka dalam kondisi baik-baik saja. Tak hanya keluarga, Lukas juga menelepon temannya yang merupakan seorang perawat di salah satu rumah sakit agar bisa menemui dan mengobati Lukas di dalam kereta. Dan inilah Dani, seorang perawat sekaligus teman baik Lukas yang sering membantunya saat mengalami luka serius. Selesai mengobatinya, Dani menghampiri Ella dan menyarankan agar ia jangan terlalu percaya dengan Lukas karena menurutnya Lukas hanya seorang pecandu dan pemabuk berat yang tidak mungkin menolong Ella sampai segitunya. Bahkan jika Dani berada di posisi Ella saat ini, ia akan turun di stasiun berikutnya dan lari sejauh mungkin. I'd take this, get off at the next station, and I'd run. Selesai memperingatkan Ella, Dani kembali menemui Lukas dan mengeluarkan barang harum pesanannya, di mana Lukas yang melihatnya pun sangat tergiur dan ingin langsung memakainya. Namun ia merasa curiga dengan gerak-gerik Dani yang berbeda dari biasanya sehingga... Let's go. Lolos dari kejaran Mazer, Lukas membawa Ella ke sebuah dermaga dan menaiki kapal yang menuju ke kota Leeds di Inggris, di mana dalam kapal itulah Ella sempat mempelajari cara memakai senjata dari Lukas untuk berjaga-jaga kalau-kalau nanti ada lagi musuh yang berusaha menghabisinya. Pull that back. That point. Setibanya di kediaman Lukas, Ella melihat beberapa foto anak kecil yang ternyata itu adalah foto anak-anaknya si Lukas, di mana Lukas bercerita jika ia sendiri belum pernah bertemu dengan anaknya karena sejak istrinya hamil, Lukas sudah ditinggal sang istri yang memilih untuk hidup sendirian. I don't believe you. I think every girl needs a father, even if he's a... Get out of here, man. What are you doing? Go in the other room. Melihat Lukas yang sedang berusaha memakai barang harumnya, Ella mulai mengerti alasan sang istri meninggalkannya. Bahkan anak-anaknya pun memang lebih baik tak bertemu dengan ayah seperti ini. Sehingga Lukas yang merasa jika semua perkataan Ella itu benar pun akhirnya membuang barang harumnya, meski ia tahu jika hal itu akan menyiksa tubuhnya sendiri. Now what? Penasaran dengan orang yang sudah menghabisi keluarganya alias si Richard, Ella mulai mencari tahu tentang keberadaannya di internet. Setelah mengetahui lokasi perusahaan miliknya, ia menghampiri Lukas yang saat itu sedang sakau dan memberitahu jika ia akan menghabisi Richard di kantornya dan meminjam pistol milik Lukas yang tergeletak di atas meja. I want you to kill him. Bermodalkan nyali besar dan pistol yang sama sekali belum pernah ia gunakan, Ella langsung tancap gas menuju kantornya si Richard. Tiba di sana, ia secara kebetulan langsung bertemu dengan Richard dan langsung menundukkan pistolnya, tetapi...
Ya, belum juga menembakkan pistolnya, Ella keburu ditangkap dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Richard sengaja membebaskan Ella dan mengutus Yuli menjemputnya, bukan tanpa alasan. Richard melakukan ini semua demi mendapatkan uang jutaan dolar yang disembunyikan oleh Martin karena ternyata uang tersebut dialihkan ke rekening milik Ella yang 1 jam lagi akan dibekukan oleh kepolisian. Seatbelt? Dalam perjalanan ke bandara, Yuli terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rekening bank milik Ella yang ada di Swiss dengan dalih kepentingan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Martin ayahnya. Yuli juga meminta Ella untuk mengisi sebuah formulir yang mengharuskannya mengisi beberapa data pribadi termasuk mengisi username, bank, dan PIN rekening miliknya. Everything all right? Just a few minutes. It's right up ahead. Right. Disinilah Ella mulai curiga saat Yuli berbohong dan mengatakan jika sebentar lagi mereka akan tiba di bandara. Padahal jelas-jelas bandara yang mereka tuju sudah terlewat. Sehingga Yuli akhirnya jujur bahwa ia masih satu komplotan dengan Richard dan langsung membawa Ella ke suatu tempat di mana Mazer sudah menunggu kedatangannya. Kembali ke kediaman Lucas, setelah mengalami sakau yang cukup lama, kini Lucas sudah pulih dan langsung dikejutkan dengan alarm rumah yang mendeteksi adanya seorang penyusup. Dan benar saja, setelah memeriksa CCTV, ada sosok tak dikenal diam-diam menyelinap masuk ke dalam yang sudah pasti itu adalah orang suruhannya si Richard. Beres menghabisi si penyusup, Lucas begitu terkejut saat melihat Dani sudah ngajanteng sambil menodongkan pistol. Bukan karena punya dendam atau benci kepada Lucas, melainkan Richard sudah menyogok Dani dengan bayaran besar yang siapapun tidak ingin menolaknya dan... Sementara Lucas bergegas untuk mencari keberadaan Ella, Mazer dan Yuli baru tiba di rumah Richard dan membawa Ella ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Namun karena Ella tak kunjung buka mulut, Yuli terpaksa harus menghubungi Richard yang saat ini sedang menyambut tamu penting di acara pestanya. Thanks. She's stalling. She's just trying to stay alive. Wait there, I'm going to deal with this myself. Singkat cerita, tibalah Lucas di kediaman Richard dan sudah berada di depan pintu gerbang. Menggunakan pistol yang disembunyikan dalam saku jaketnya, Lucas mengancam si penjaga untuk segera membukakan pintu. Sadar jika orang yang ada di hadapannya adalah sosok Lucas alias pembunuh terbaik di kalangan para mafia, si penjaga pun tak punya pilihan lain selain membukakan pintunya, tetapi... Richard dan semua orang yang ada di pesta pun cukup terkejut mendengar suara bising yang berasal dari arah pintu gerbang rumah. Sempat mengira itu adalah suara petasan, Richard sangat terkejut saat penjaga tak mengangkat telepon darinya sampai ia melihat sosok Lucas sudah berada di kerumunan dan tiba-tiba... Lucas. She's alive. They have her in the basement. Setelah tahu jika Ella masih hidup dan disekap di ruang bawah tanah, Lucas pun menodongkan pistol dan menyeret Richard ke bawah tanah. Setibanya di sana dan melakukan negosiasi, ada seorang anak kecil yang merupakan keponakan Richard menghampiri sambil membawa panahnya dan... Di tengah kondisi yang sudah kacau, Ella sebisa mungkin bersembunyi dari kejaran Mazer yang berusaha menghabisinya. Bingung harus kabur kemana, Ella tak sengaja menemukan terowongan rahasia dan langsung pergi ke sana untuk menghindari kejarannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Mazer berhasil menembak bahu Ella yang membuatnya jatuh terkapar, di mana Lucas yang melihat pun langsung nyerenteng menyerang Mazer, tetapi...
Ya, salah satu ajudan Richard yang belagung pun malah menembak Mazer yang dianggapnya masih satu komplotan dengan Lucas, padahal jelas-jelas Mazer ada di pihak Richard. Dengan luka yang dialaminya saat ini, mustahil rasanya bagi Lucas untuk melakukan perlawanan. Namun ketika si ajudan akan menarik pelatuknya, tiba-tiba entah bagaimana nasib Richard selanjutnya, Lucas dengan cepat membawa Ella ke mobil ambulan yang sedang mengevakuasi beberapa orang terluka lainnya, di mana Lucas sangat khawatir ketika melihat Ella yang sudah tidak berdaya karena luka tembak yang dialaminya cukup parah. Ella, stay with me. Ella. Excuse me. It's all right. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, Ella diketahui tinggal bersama dengan bibi dan sepupunya di Amerika. Meskipun ayah dan ibunya sudah tiada, Ella tetap bisa bahagia tinggal di sana. Sementara untuk Lucas, kini ia sudah sembuh dari kecanduannya berkat saran yang sempat Ella berikan, sehingga Lucas memberanikan diri untuk menemui istri dan anak-anaknya dengan harapan bisa menerima Lucas lagi sebagai ayah dan pemimpin dan penopang keluarga dan pengenapkah yang untuk keluarganya mereka nyoh. Tamat, ending yang sangat mengelukaskan.